Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan, hari ini Jumat 28 April 2023. Renungan didasarkan dari Injil Lukas pasal 24, ayat 36 sampai dengan 43. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan keselamatan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami menemukan pengharapan, kami menemukan kesegaran, dan kami berjumpa dengan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan Yesus. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Kami yakin Tuhan adalah cara kerja-Mu yang mulia untuk menyatakan kuasa dan berkat untuk kami. Untuk itu ya Tuhan Yesus, berfirman-Lah, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakan kami ya Tuhan melalui kesempurnaan pengampunan-Mu. Dan di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber sabda dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan 43. Demikian sabda Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 28 April 2023 adalah sepotong ikan goreng. Jika kita berbicara kepada yang lain, entah kepada pasangan hidup, kepada anak, kepada orang tua, atau kepada siapapun yang ada di sekitar kita, tentu dari setiap perkataan kita, kita ingin menunjukkan bahwa yang kita ucapkan adalah benar. Kebenaran itu dipertanggungjawabkan. Supaya apa? Supaya yang kita ajak bicara menjadi percaya. Dalam mewujudkan kebenaran inilah kemudian ditujukan dengan berbagai bukti untuk mendukung dari ucapan yang kita nyatakan. Sekalipun ada juga kebohongan yang berusaha diajukan sebagai sebuah kebenaran, sehingga kemudian diajukan bukti-bukti palsu. Soal bukti inilah yang kemudian menjadi pertanyaan besar bagi kehidupan kita bersama, yaitu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Karena tentu kita mendengar berbagai macam sangkalan atau mungkin ejekan yang merendahkan soal kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa mengaksesnya di media-media sosial dan mungkin elektronik, di YouTube, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin kita pernah ditanyai oleh pemeluk agama lain soal kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini menjadi menarik ketika kita berbicara tentang bukti sebagai perwujudan tentang kebenaran kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus.
teks yang kita renungkan hari ini menjadi kekuatan kita bersama untuk memahami bagaimana Tuhan meneguhkan para murid bahwa ia benar-benar bangkit, bukan dipersangkakan sebagai hantu atau yang lain. Kalau jika membaca Injil Matius pasal 28, disebutkan ada dusta mahkamah agama, para imam-imam kepala dan orang Farisi dan lain sebagainya, memanipulasi tentang kebangkitan Tuhan Yesus dengan mengatakan bahwa jenazah Tuhan Yesus dicuri oleh para murid. Memang tidak mudah untuk membuktikan tentang kebangkitan Tuhan Yesus dalam konteks sekarang. Tetapi Lukas 24 sangat menarik bagaimana Tuhan yang bangkit itu membuktikan dirinya. Bahwa ia memang dirinya, bukan yang lain. Sehingga ketika kita membaca ayat 37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Kenapa mereka terkejut dan menyangka? Pertama, karena itu bukan hal yang biasa. Artinya adalah yang baru. Yang kedua adalah pada soal di mana mereka menerima. Kenapa demikian? Bukankah Kleopas dan murid yang lain sedang menjelaskan tentang perjumpaan mereka dengan Tuhan yang bangkit ketika Kleopas dan murid yang lain sedang menuju ke Emmaus? Mereka belum seyakin-yakinnya bahwa Tuhan telah bangkit. Mereka menjadi terkejut dan takut dan sampai kemudian menyangka bahwa itu hantu. Soal penerimaan inilah yang kemudian menjadi gambaran bahwa di luar nalar mereka, di luar pikiran mereka, bahwa Tuhan yang mati ternyata adalah Tuhan yang bangkit dan Tuhan yang hidup. Konstruksi atau bangunan pikiran mereka adalah jika menampakkan diri seseorang yang telah mati, maka itu adalah hantu. Ini tentu mengguncangkan alam pikir mereka. Tentu saja mengguncangkan keyakinan mereka. Sehingga mereka disebut menyangka. Prasangka itulah yang kemudian digali, kemudian dijelaskan, dan kemudian Tuhan pulihkan. Dengan cara apa? Tuhan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Itu adalah sapaan berkat yang senantiasa dan menjadi pengalaman hidup para murid. Tuhan membangun ingatan kembali bagaimana mereka menyapa, bagaimana Tuhan menyapa mereka. Tuhan bukan hadir jauh atas kehidupan mereka, tetapi Tuhan disebutkan di tengah-tengah mereka. Sekalipun demikian, ketika Tuhan sudah menyapa damai sejahtera, apakah kemudian mereka pulih? Oh tidak. Jika kita membaca ayat berikutnya di ayat 38, Tuhan mengetahui keraguan-raguan. Dari kata terkejut, berprasangka, kemudian timbul keraguan-raguan. Dan Tuhan tidak cukup mengatakan damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu. Maka Tuhan mengundang para murid untuk meraba tangan dan kaki yang terluka. Rabalah. Jelas di ayat yang ke-39. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi senyata-nyatanya Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang bisa diraba, bisa disentuh. Apakah ini cukup? Ternyata tidak juga. Sehingga kemudian di ayat yang ke-41, dan ketika mereka belum percaya. Jadi dari terkejut, berprasangka, ragu-ragu, kemudian belum percaya. Padahal Tuhan sudah menunjukkan damai sejahtera, menunjukkan tangan dan kakinya, bahkan mengundang untuk mereka meraba, tetapi belum percaya. Apakah Tuhan mutung? Kemudian Tuhan menyesal dan Tuhan marah karena ternyata para muridnya susah sekali untuk menjadi percaya.
Apa yang dilakukan Tuhan menarik. Di ayat yang ke-41. Adakah padamu makanan di sini? Tuhan membuktikan dengan kasih-Nya supaya para murid percaya bahwa Ia telah bangkit. Maka yang dilakukan Tuhan adalah di ayat 42. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng, dan ayat 43, Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Memakan menunjukkan apa sih? Bahwa Tuhan yang mati ada Tuhan yang bangkit, Tuhan yang satu dan sama. Bahwa benar-benar Ia hidup, bukan hantu. Ia memakannya selayaknya. Seperti sama ketika Ia belum mati, atau ketika bersama dengan mereka. Inilah pembuktian yang terus-menerus dilakukan Tuhan, sampai pada kebenaran itu sendiri tentang dirinya yang bangkit. Jadi Tuhan tidak menutup-nutupi dengan kebohongan, dengan kepalsuan, tetapi Ia menunjukkan itu di depan mata mereka. Persis ketika Kleopas dan murid yang lain. Berkali-kali Tuhan mengatakan pada Kleopas dan murid yang lain. Tetapi Kleopas dan murid yang lain tetap menganggap Tuhan masih sebagai orang asing. Tapi ketika Tuhan membuktikan dirinya dengan cara Ia memecah-mecahkan roti, Kleopas dan murid yang lain pada akhirnya mengenal Dia dan hati mereka berkobar-kobar. Maka pesan apa yang kita terima dalam tema sepotong ikan goreng? Yang pertama, yakinlah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang bangkit, yang hidup, yang selamanya beserta dengan kehidupan kita. Ia tidak akan pernah berlelah untuk terus mencari kita. Sekalipun mungkin kita terkejut, kita berprasangka, sekalipun kita ragu-ragu dan belum percaya. Tuhan dengan kasih-Nya mengundang kita untuk terus meraba, untuk berjumpa dengan kasih dan kemurahan-Nya yang menyelamatkan. Penderitaannya menunjukkan bahwa Ia setia atas kehidupan kita. Untuk itulah, mari kita terus percaya. Marilah kita untuk terus terbuka. Karena Tuhan mengundang kita untuk mengenal-Nya dengan baik. Dan Tuhan sudah menunjukkan bukti-bukti itu dalam kehidupan kita. Maka lihatlah kembali dari setiap ingatan pengalaman kita bersamanya, supaya kita terus percaya bahwa Ia bangkit dan Ia hidup kini dan sepanjang masa dalam kehidupan kita. Yang kedua, berbagai bukti telah kita terima di dalam kuasa dan terang-Nya. Bahkan ada yang di depan mata kita. Mari kita bersama terus bangun kehidupan ke depan untuk percaya bahwa kita tidak sendiri, tetapi Ia di tengah-tengah kehidupan kita menyatakan damai sejahtera. Untuk itulah, buanglah dari setiap ketakutan, prasangka, keraguan-raguan, dan sikap yang tidak percaya. Tunjukkan dan usahakanlah sedapat-dapatnya untuk setia dan mengikut Dia. Nyatakanlah kehidupan kita untuk selalu dekat kepada-Nya, supaya dalam segala hal kita menemukan Tuhan yang hidup di tengah-tengah segala pergumulan kehidupan kita, sehingga apapun yang terjadi, kita tetap kuat, berserah, dan memiliki pengharapan yang kuat kepada-Nya. Sebagai penutup, tema sepotong ikan goreng. Tuhan memakan sepotong ikan goreng di depan mata para murid, yang menunjukkan bahwa Ia hidup dan Ia menyatakan diri kepada para murid. Maka Tuhan yang hidup itulah yang hadir di depan mata kita. Ikan goreng menjadi saksi dan bukti pula bahwa kebenarannya nyata. Ia bangkit. Maka kebenaran itulah yang kiranya tetap kita pelihara dalam kehidupan kita. Untuk terus percaya bahwa Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang menang dan menyatakan keselamatan kepada kita bersama. Maka keselamatan adalah kebenaran yang menjamin kehidupan kita kini dan sepanjang masa. Tuhan memberkati. Amin.
Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan keselamatan oleh kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami dikuatkan bahwa Engkau hadir, bahkan menampakkan dan membuktikan bahwa Engkau hidup. Maka biarlah kebangkitan-Mu terus kami percaya, bahwa Engkau senantiasa berada di tengah-tengah kami dengan keselamatan, kasih, dan anugerah-Mu yang menopang kami kini dan selamanya. Untuk itu biarlah setiap bukti yang telah kami terima di depan mata kami, jadi kekuatan iman kami terus percaya dan berserah pada kuasa-Mu dan mukjizat-Mu, ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya pada kuasa dan kasih serta mukjizat-Mu, maka kami serahkan secara khusus kehidupan hamba-Mu yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan. Khususnya di dalam kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Ibu Neti Pakpahan, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Martini Rasdiman, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi, Ibu Pratiwi Hadi Wahyono, Ibu Susilowati. Demikian juga atas kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Mariatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristen Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Biarlah kasih kemurahan-Mu terus memberkati Tuhan, kehidupan hamba-hamba-Mu. Bagi mereka yang dalam keadaan sakit, pemulihan kesehatan, dan bagi hamba-Mu yang sudah memasuki masa lansia, tolonglah dengan kekuatan cinta dan keselamatan yang dari-Mu, ya Tuhan. Kami yakin berkat-Mu Tuhan hadir, berikan anugerah dan kuasa atas kehidupan hamba-Mu ini. Demikian juga untuk seluruh keluarga yang mendampingi, berkati, tolonglah berikan kekuatan, kesabaran, ketenangan, dan berkat-Mu yang limpah. Demikian juga atas setiap pergumulan dan pergulatan batin kami. Engkau yang mengetahui dari setiap apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Baik itu kami yang terus berharap agar rumah tangga kami dipulihkan. Baik dari setiap usaha, pekerjaan, dari kerinduan, harapan kami Tuhan, tolonglah. Kami yakin sempurnalah kasih-Mu Tuhan, menyatakan damai sejahtera dan berkat untuk kehidupan kami. Demikian juga atas kehidupan anak dan cucu kami Tuhan. Berkatilah dan tolonglah mereka. Kami yakin percaya juga memberkati dari setiap usaha yang mereka kerjakan, termasuk bagi anak-anak dan cucu kami yang sedang berjuang dalam setiap studi mereka, termasuk yang hendak menempuh ujian akhir kelulusan mereka. Tolonglah mereka dalam anugerah berkat dan cinta-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Tolonglah Tuhan, sempurnalah kasih-Mu dan berkat-Mu hadir, sehingga persekutuan di GKJ Sarimulyo Tuhan terus terpelihara oleh karena kehendak, kasih, kuasa, dan keselamatan yang dari-Mu. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami yakin percaya Tuhan memberikan rahmat, berkat, damai sejahtera. Dan kami yakin juga Tuhan negara kesatuan Republik Indonesia terus terjaga oleh karena cinta berkat-Mu. Dan Engkau memanggil kami juga Tuhan untuk hadir mempertahankan NKRI ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia. Tolonglah ya Tuhan untuk peperangan Rusia dan Ukraina segera berakhir. Kami yakin Tuhan Engkau menyatakan perdamaian dunia. Engkau menyatakan rahmat dan damai sejahtera-Mu. Dan kami yakin peperangan ini akan berhenti dan berakhir. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, yang kami naikkan dengan percaya hanya dalam nama kuasa dan nama-Mu ya Tuhan Yesus, yang menjadi sumber kehidupan dan keselamatan untuk kami. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.